Elshinta News and Talk. Seorang pria berinisial AF, 38 tahun yang mengaku sebagai kiai dan mengklaim memiliki pondok pesantren diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur berinisial B, 17 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, tempat yang disebut sebagai Ponpes Al-Jailani di wilayah Kelurahan Tinjomoyo, Kota Semarang, diduga tidak berizin. Saat ini AF resmi ditahan atas dugaan pencabulan anak. Hal ini menjadi catatan panjang mengingat kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dan pondok pesantren maksud kami sempat ramai diperbincangkan publik setelah kasus di Ponpes Dolokusumo Pati. Mengapa kasus kekerasan masih dijumpai di ruang pendidikan? Apa yang perlu diantisipasi? Kita akan membahas lengkapnya bersama dengan dosen bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang, Dr. Musrikah, SPD MPD. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Bu Muslihah. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mus, kalau kita melihat beberapa waktu terakhir, ini kan Jawa Tengah juga digemparkan gitu dengan rentetan kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Seperti yang kemarin itu di Pati, ya, di Jepara, Kabupaten Semarang, Pekalongan hingga Demak. Dan kini yang lagi viral lagi di pondok pesantren di kawasan Banyumanik, Kota Semarang. Ini kalau mencermati kasus-kasus yang terus berulang ya di Jawa Tengah sendiri, di berbagai daerah di Jawa Tengah, atau membacanya atau mencermatinya seperti apa, Ibu? Iya. Terima kasih Mas Akbar ya. Pertama-tama para pendengar Elshinta ya, kita tentu merasa prihatin atas dugaan kekerasan seksual yang banyak terjadi terhadap anak-anak terutama di bawah umur. Dan jika memang kasus ini nanti terbukti, ini sebenarnya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kesehatan mental. Karena di dalamnya ada penyalahgunaan relasi kuasa dan juga perlindungan anak, maka yang perlu kita pahami bersama adalah pelaku atau oknum-oknum tadi diduga memanfaatkan posisinya sebagai figur yang dianggap memiliki kebetulan otoritas agama dengan ancaman-ancaman bahwa misalnya tadi di Semarang, jika tidak mau atau menolak, maka korban tidak akan mendapatkan berkah. Ya, jika menolak akan dikatakan demikian. Sehingga ini merupakan bentuk manipulasi psikologis yang sebenarnya sangat serius terhadap kondisi di sekitar kita, termasuk kondisi di pondok pesantren yang akhir-akhir ini marak. Ini kan yang menjadi sorotan kan kekerasan seksual ini terjadi di lembaga pendidikan, di pondok pesantren ya, yang sejatinya sebagai tempat yang aman gitu bagi anak untuk belajar dan bertumbuh kembang lah untuk menimba ilmu agama gitu. Namun kekerasan justru masih juga berulang gitu ya. Kalau ini kenapa sih Bu Mus kalau kasus kekerasan ini kita jumpai gitu ya, atau kita temui itu di ruang-ruang pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman tentunya bagi anak. Dan apa sih faktor-faktor yang mungkin bisa juga diantisipasi ya agar kejadian serupa ini juga tidak terulang kembali, Bu Mus? Iya, jadi sebetulnya yang ingin saya tekankan adalah ini bukan tentang agama. Ini adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang perlu ditegaskan kepada masyarakat adalah jangan sampai masyarakat menggeneralisasi bahwa seluruh pesantren, tokoh agama, dunia pendidikan adalah penyebabnya. Karena sebetulnya yang menjadi masalah adalah individu yang menyalahgunakan kepercayaan dan otoritasnya. Kalau dalam istilah psikologi dikenal dengan power imbalance atau ketimpangan relasi kuasa, di mana status tadi kiai, guru, atau orang yang mungkin dianggap suci itu membuat korban tidak berani untuk menolak. Kemudian juga tadi ada ancaman tidak mendapatkan berkah misalnya, ini juga adalah bentuk manipulasi psikologis sehingga korban yang mungkin masih dalam tataran SMP atau remaja pada tahap perkembangannya yang seharusnya sudah mulai bisa berpikir konkret, sudah mulai mempercayai sebuah figur otoritas, dan kalimat-kalimat yang selalu diulang adalah kalau kamu tidak menurut nanti hidupmu tidak berkah. Ya, ada doktrin-doktrin yang akhirnya membuat korban ini mengalami konflik batin, mengalami takut berdosa, takut dikutuk, takut mungkin mengecewakan guru, atau bahkan takut mengecewakan Tuhan. Nah, sehingga kontrol seperti ini tuh akan mengendalikan korban melalui rasa takut yang dimiliki.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih korban kok sering dianggap masyarakat itu diam gitu ya? Kadang masyarakat kita bertanya, kalau memang dipaksa kok nggak lapor, kenapa? Nah, secara psikologis, jawaban yang lebih sederhana adalah sebenarnya korban ini mengalami kondisi takut, bingung, malu, merasa bersalah, takut gak dipercaya, atau takut tadi dianggap melawan guru agamanya. Nah, maka pelaku yang terus melakukan manipulasi, ini rahasia, ini demi keberkahan, jangan cerita ke siapapun. Lama-lama korban ini mengalami trauma bonding atau ikatan psikologis yang akhirnya membuat korban itu sulit melepaskan diri dari perilaku tadi. Baik, Bu Mus, mungkin apa sih dari kejadian-kejadian rentetan itu, mungkin apa yang bisa dilakukan ya di lingkungan pendidikan agama gitu atau pondok pesantren sendiri agar kasus ini tuh tidak terulang kembali gitu, Bu Mus? Iya, karena kondisi ini menyebabkan dampak psikologis yang berat pada korban ya, maka apa yang harus dilakukan terutama bagi orang tua. Ya, bagi orang tua memang harus sebelum anak itu masuk di dunia pendidikan atau di pesantren sudah mulai dibangun komunikasi yang terbuka. Anak harus mulai bisa merasa kalau saya cerita saya tidak akan dimarahi, mengajarkan kepada anak body safety yang perlu mereka tahu, oh ini tubuh saya, ini bagian pribadi yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh siapapun, bahkan termasuk guru, ustadz ataupun saudara. Kemudian juga berani mengajarkan kepada anak untuk berkata tidak, karena tidak semua orang dewasa itu selalu benar. Nah, sementara pada lembaga pendidikan, baik itu di dunia pendidikan maupun di pondok pesantren, memang harus membangun sebuah sistem yang tidak hanya mengandalkan kepercayaan. Jadi SOP perlindungan anak juga harus ada di sana ya, termasuk perizinan yang tadi disampaikan itu ilegal, mekanisme pengaduan kalau ada kondisi kekerasan harus seperti apa, edukasi anti kekerasan seksual yang dilakukan itu nanti harus bagaimana, pemeriksaan background atau latar belakang pengasuh juga penting, dan yang utama perlu ada supervisi berkala. Jadi bukan hanya di awal tapi ada supervisi berkala yang tidak ada pertemuan tertutup 1 lawan 1 tanpa pengawasan ya, misalnya tadi dipanggil untuk memberikan pijatan dan seterusnya, karena pencegahan itu jauh lebih murah daripada penanganan trauma ketika sudah banyak jatuh korban. Sementara pada masyarakat kami berharap mari kita hentikan budaya untuk terus menyalahkan korban. Kalimat-kalimat yang sering kita dengar juga ya, Bu ya. Iya, kenapa baru melapor? Pasti korbannya mau. Nah, kadang kita sering mendengar kalimat-kalimat yang justru itu memperparah trauma dari para korban. Maka mari kita percaya terlebih dahulu, kita dengarkan, kita lindungi, kita dampingi sampai nanti proses pembuktian dari aparat penegak hukum. Baik, Gitu. Ibu. Baik, terima kasih Bu Musliha sudah menyempatkan waktunya ya Bu ya untuk berbincang bersama Radio Al Sinta. Mohon maaf waktunya mungkin agak sedikit pendek karena keterbatasan waktu. Barangkali mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih panjang lagi ya Bu Mus ya. Dan terima kasih Bu Musliha ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Selamat siang Bu Mus, sehat selalu. Iya, semangat, sehat selalu, sukses untuk Al Sinta.